Selamat malam. Biasanya di Forum Christian saya akan menulis di buku Forum Christian untuk menuliskan premis dari setiap diskusi kami dalam setiap episode Forum Christian. Tapi kali ini kami mau bahas COVID-19, rasanya terlalu banyak hal, terlalu banyak untuk dituliskan ke dalam sebuah catatan saja. Tadi kami sudah tayangkan bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Saya yakin juga Anda sudah mendapatkan visual serupa di media sosial Anda masing-masing. Kita semua khawatir, tapi apa yang perlu kita lakukan bersama-sama tanpa harus saling tunjuk siapa yang salah. Tapi mari kita fokus mencari apa yang perlu diperbaiki agar kita semua tidak tergilas gelombang pandemi COVID-19. Karena di Indonesia, saudara atau pemirsa, diprediksi akan terjadi 2 gelombang dalam waktu dekat ini. Ini sudah bulan Juni, artinya kita tengah memasuki gelombang COVID-19 untuk varian Alpha hingga awal Juli. Untuk varian Delta diprediksi pada akhir Juli. Nanti kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Tapi di segmen awal ini saya atau kita semua bersyukur masih bisa berbincang dengan salah satu pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di tengah perawatannya dan masih memberi waktu untuk kita semua mendengar cerita. Dari visual tadi kita akan berbincang secara langsung bersama dengan Rahma Ayu. Selamat malam Mbak Rahma Ayu. Ya, selamat malam Mbak Christine. Mbak Rahma sudah berapa lama dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Ini hari kelima. Hari kelima. Nah, mungkin bisa menggambarkan kepada kami, kalau kami Mbak Rahma hanya bisa lihat di media sosial. Mbak Rahma lihat setiap hari perubahan apa yang terjadi dari awal masuk sampai sekarang. Kalau kami baca dari data yang disampaikan itu 359%. Yang biasanya 100-an pasien yang masuk, sekarang tuh 500-an bisa masuk di rumah sakit darurat. Betul itu terasa di sana? Ya, betul. Itu betul sekali. Hal yang paling bisa saya rasakan dan saya lihat adalah kalau kita itu kan setiap pagi ada kegiatan berjemur ya. Memang disarankan untuk berjemur di bawah matahari. Itu outdoor-nya penuh gitu. Jadi bahkan kita juga akhirnya tidak disarankan untuk turun ke lantai keluar, ke lantai dasar gitu kan untuk berjemur gitu. Lebih baik berjemurnya di sekitar kamar saja seperti itu, Mbak. Nah, kemudian yang kedua adalah sedikit adanya kendala di logistik gitu, tapi kayak makan siang telat, tapi memang sudah para perawat di sini, para medis di sini sudah memberikan informasi sebelumnya kepada kami gitu bahwa akan ada keterlambatan di bidang logistik seperti itu, seperti makanan, air minum dan snack siang seperti itu. Jadi yang biasanya paling saya rasakan. Jadi biasanya ada jadwal-jadwal tertentu ya, misalnya makanan atau pemberian obat, betul demikian? Sekarang sudah, tapi dengan pemberitahuan lebih awal ya? Iya betul. Betul. Kalau kemudian ada tower baru juga yang baru dibuka gitu kan untuk menampung lonjakan dari pasien COVID yang datang gitu beberapa hari ini. Tower berapa itu? Kalau nggak salah tower, saya lupa itu tower berapa, kayaknya tower 8 deh, sekitar sini di sebelah tower saya. Dan sepenglihatan Mbak Rahma sudah mulai terisi atau baru disiapkan? Kemarin saya lihat itu baru dibuka, tapi saya nggak tahu kalau untuk hari ini apakah sudah diisi atau belum. Mbak Rahma sendiri bisa melihat visual dari luar. Kalau tadi saya sempat tayangkan kepada pemirsa itu ngantri, itu kami tidak bisa mengkonfirmasi apakah itu di area lobi atau di area tempat menunggu atau seperti apa. Mbak Rahma mungkin bisa cerita. Oke, jadi pertama kali pasien kalau kita itu dijemput dari puskesmas kemudian diantarkan ke wisma, kita akan dikumpulkan di lantai 1, itu seperti lobi. Kita akan dicek darah, kemudian EKG, kemudian ronsen. Kemudian ya mengurus administrasi lainnya seperti kamar dan lain-lainnya. Nah itu adalah lokasi penunggu tempat tunggu tersebut gitu Mbak. Tempat menunggu biasanya kalau mau dirawat Mbak Rahma sendiri, berarti sudah bawa barang sendiri, diantar oleh keluarga hanya sampai di titik tertentu ya? Iya betul. Kita tidak bisa diantar keluarga sampai wisma ya. Biasanya kita tuh disarankan untuk berkumpul di puskesmas lokasi masing-masing seperti itu. Setelah dari puskesmas baru dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Wisma Atlet.
Hmm. Betul, betul. Dan kita Kalau sudah mempersiapkan kebutuhan pribadi kita masing-masing. Kalau apa visual tadi yang kami tayangkan itu kan sampai bawa barang dan kemudian apa akhirnya kemudian banyak sekali di satu area gitu ya. Mungkin Mbak Rahma tadi bilang itu tempat untuk menunggu. Kalau di saat 5 hari lalu saat Mbak Rahma masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet memang ramai, sudah ramai atau seperti apa? Memang sudah ramai ya, karena memang saya sampai di Apit itu hari Jumat malam. Itu kan juga sudah mulai ada lonjakan ya kalau nggak salah ya hari Jumat. Jadi memang ramai tapi tidak seramai yang tadi gitu. Kita masih bisa duduk di atas kursi yang disediakan di ruang tunggu seperti itu. Kalau berarti kalau dibandingkan dengan apa suasana Mbak Rahma 5 hari lalu pun itu jauh berbeda ya Mbak? Iya, jauh, jauh berbeda. Itu terasa sekali, Mbak. Oke. Selain tadi fasilitas apa namanya pelayanan yang sudah diberitahu oleh petugas di Wisma Atlet akan terlambat, hal apa lagi yang Mbak Rahma rasakan berbeda setelah beberapa hari ini tuh lonjakannya luar biasa? Oh iya, mungkin kalau kita ketemu sama, kita kan sering ketemu sama ngobrol sama susternya kan, itu susternya kita tanya bagaimana kondisinya segala macam, ya memang mereka seperti sangat kelelahan seperti itu. Karena memang banyak pasien yang baru juga, itu sih yang paling terasa dan kita memang jadinya disarankan dari semula yang disarankan untuk keluar berjemur di lantai bawah gitu kan, jadi memang ada area untuk berjemur di sini di luar. Kita hanya justru disarankan untuk tidak keluar begitu sering gitu, justru disarankan untuk berjemur di sekitar kamar atau outdoor yang ada di tengah-tengah gedung saja gitu, gitu Mbak. Menarik tadi soal apa tenaga tenaga medis atau tenaga kesehatan di sana juga curhat ya ke pasien ya, betapa beratnya tugas. Iya, iya betul, iya betul. Kita di sini kalau saya kebetulan ada di lantai 17. Jadi kita itu ada WhatsApp grup. Memang setiap pasien baru akan dimasukkan ke grup WhatsApp untuk komunikasi terkait dengan makanan, kemudian jadwal ukur tensi, pembagian obat-obatan. Dan juga yang menarik itu adalah kita setiap pagi dan malam itu diberikan siraman-siraman seperti psikolog gitu loh. Jadi diberikan cerita-cerita yang memotivasi, yang membuat kita rileks gitu kan, oleh tim-tim medis. Nah di situ biasanya kita sering sambil bertanya juga gitu kan, untuk bagaimana keadaan tenaga medis kita gitu. Karena bagaimanapun kita kan harus juga saling memahami dan saling care ya, karena kita kan juga dirawat oleh mereka. Kita juga jangan sampai membuat mereka sangat susah gitu. Jadi ya akhirnya kita punya sesi juga ngobrol-ngobrol dengan tenaga perawat ya seperti itu. Mbak Rahma, saat Ya. ini kami terima kasih Mbak Rahma masih menyempatkan waktu di tengah perawatan, harusnya istirahat tapi terima kasih mau hadir di Forum Christian. Tapi satu hal mungkin saya minta Mbak Rahma sebagai saat ini tengah menderita COVID, Mbak Rahma sekarang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Mbak Rahma sendiri melihat bagaimana tenaga kesehatan kita kelelahan. Mbak Rahma melihat bagaimana kesibukan dan beratnya tugas para tenaga medis di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Mbak Rahma mau bilang apa kepada kami yang ada di luar saat ini yang belum terpapar COVID-19? Atau jangan sampai terpapar COVID-19? Yang pertama pastinya tetap jaga kesehatan, jangan sampai terpapar. Tapi kalau sudah terpapar itu cerita lainnya. Tapi memang sebelum terpapar kita harus benar-benar memastikan bahwa kita mematuhi peraturan-peraturan yang sudah diberikan pemerintah kita, yang dianjurkan pemerintah kita memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kegiatan di luar rumah gitu kan. Serta yang paling penting adalah menjaga kesehatan diri kita sendiri. Kalau bisa minum vitamin, karena kalau saya bisa sedikit cerita pengalaman saya, COVID saya itu termasuk yang awalnya tidak bergejala gitu. Itu benar-benar seperti flu biasa saja, yang benar-benar seperti flu, bahkan tidak ada batuk dan tidak ada demam gitu. Nah, makanya hati-hati, jangan menyepelekan COVID itu memang ada gitu. Nah, jika pun sudah terpapar COVID gitu kan, jika memang sudah terpapar COVID, jangan takut untuk pergi ke tempat pengobatan seperti puskesmas untuk melakukan PCR, karena COVID itu kan bukan aib ya. Ini penyakit yang memang harus disembuhkan gitu, dan memang harus diberantas biar tidak berlama-lama pandemi ini gitu. Itu sih Mbak yang ingin saya sampaikan, dan jangan takut kalau untuk harus dirujuk ke Wisma Atlet gitu kan.
Karena di Wisma Atlet ini semua fasilitas benar-benar sudah baik sekali dan kita benar-benar ditangani oleh mereka yang benar-benar sudah berpengalaman menangani virus ini gitu. Kita diberikan obat sesuai dengan keluhan, kemudian kita benar-benar diatur makannya, bahkan untuk makanan sendiri pun sangat lengkap sekali gitu loh. 4 sehat 5 sempurna itu terpenuhi sekali. Bahkan setiap makan kita diberikan makanan 2 protein, double protein gitu. Nah, kemudian untuk fasilitas lainnya ini sangat nyaman sekali gitu. Jadi jangan takut kalau mau ke Wisma Atlet karena kalau di sekitaran saya gitu kan banyak sekali momok gitu kayaknya untuk Wisma Atlet itu jangan. Kalau memang ada kesempatan untuk Wisma Atlet ya sudah. Itu adalah hal yang paling tepat yang paling terbaik gitu. Daripada menolak untuk dirawat, lebih baik lagi tadi pesan awal Mbak Rahma untuk mencegah jangan sampai terpapar COVID-19, jangan sampai kemudian kita menambah beban lagi dari para tenaga kesehatan yang saat ini juga banyak sekali ternyata juga akhirnya terpapar pandemi COVID-19 karena menangani kita semua, menangani yang sudah terpapar COVID-19. Mbak Rahma, sekali lagi terima kasih banyak sudah bergabung di Forum Christian. Kami doakan cepat sembuh, bisa kembali beraktivitas dan bisa berbagi cerita dalam arti untuk bisa mengajak lebih banyak orang lagi untuk sadar bahwa taat protokol kesehatan itu baik dan semua kita cegah bersama-sama kita cegah pandemi COVID-19. Mbak Rahma, terima kasih, sehat selalu untuk Anda. Dan untuk Anda pemirsa, usai jeda saya akan berbincang dengan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia yang bergabung secara virtual. Tetaplah bersama kami di Forum Christian.